justru Anda maju, ya, Anda akan menemukan banyak persoalan. Karena apa? Kalau Anda menang dari satu persoalan yang satu, ya, lalu Anda menang, Tuhan justru mengizinkan 2 persoalan, 3 persoalan itu akan masuk dalam hidup Anda. Itulah yang Tuhan inginkan. Justru itulah Tuhan yang inginkan, yang Tuhan izinkan supaya Anda naik level Anda. Amin, Bapak Ibu. Kalau orang Kristen itu justru tidak ada masalah, itu pertanyaan. Bangsa Amalek mengatur barisan untuk menghancurkan Israel. Dan liciknya, Bapak Ibu, yang saya khotbahkan kemarin, liciknya bangsa Amalek itu, ya, tentara Amalek itu selalu memukul barisan orang-orang Israel yang di belakang. Satu, tidak serius dengan Tuhan, Bapak Ibu. Catatan yang kedua, tidak loyalitas dengan Tuhan dalam ibadah. Yang orang Kristen yang tidak suka berdoa, ya. Orang Kristen yang hanya Kristen-Kristenan saja. Keluaran 17 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Dan terjadilah apabila Musa mengatakannya terus lebih kuatlah Israel, terus tetapi apabila Ingat lebih kuatlah Amalek. Jadi Bapak Ibu, ketika bangsa Israel itu perang dengan Amalek yang dipimpin dalam peperangan kota Yosua, Musa itu mengendalikannya dengan doa. Ya, apa? Dikendalikan dengan doa. Dengan dia naik ke atas bukit sambil dia mengangkat tongkat. Ya, ketika Musa itu mengangkat tongkat, Bapak Ibu, begitu, maka Israel itu perangnya menang. Dia menyerang. Ya, Israel itu menyerang Amalek, tetapi wong jeneng ngangkat tangan itu kan dia loyo. Ya apa enggak? Kesel. Ya, capek. 12. Nah ini Bapak Ibu. Maka penatah tangan Musa Cinokowi, Bapak Ibu. Ya, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya dia duduk di atas batu itu. Harun dan Hur menopang kedua belah tangan Musa, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai makan. Lalu Hur dan Harun, dua hamba Tuhan ini, Bapak Ibu, mencari batu supaya Musa duduk di atas batu dan dibantu oleh Hur dan dibantu oleh Harun. Dan kuatlah jadinya akhirnya Israel menang dalam peperangan karena apa? Karena Musa mengangkat tangan. Amin, Bapak Ibu. Mengangkat tangan. Saya khotbahkan di sini kelanjutan. Itu artinya menyembah kepada Tuhan. Amin. Mengangkat tangan itu artinya kita sedang menyembah, kita sedang tunduk, kita sedang mengangkat tinggi Tuhan. Amin. Ya, tetapi ketika engkau mulai lelah, Bapak Ibu, engkau mulai kesel, ya, Anda perhatikan, kekacauan itu diizinkan Tuhan. Masalah, kerang dilibatkan Tuhan masuk dalam hidupmu, dan akhirnya engkau menjadi kalah. Karena apa? Engkau tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Orang yang menyembah kepada Tuhan itu alias orang berserah. Amin, Bapak Ibu. Ketika penyembahan dalam hidupmu itu turun, Bapak Ibu, maka menanglah Amalek, maka menanglah masalah-masalah itu dalam hidupmu. Kegiatan yang berorientasi memuja Tuhan, itu namanya menyembah. Satu, bisa melalui pujian. Dua, bisa melalui berdoa. Tiga, juga bisa melalui mengangkat tangan. Juga bisa berlutut. Orang yang lututnya menebal itu pasti banyak berdoa. Ya, tingkat yang paling berkualitas dalam menyembah adalah berlutut. Apa yang diperbuat Musa, Harun dan Hur, ya, itu
aplikasi di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23. Buka. Yuk. Ya. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba. sekarang. Artinya apa? Dulu memang kegiatan atau prosesi kita datang kepada Tuhan belum mengacu kepada Yohanes 4 ayat 23, tapi mengacu kepada praktek-praktek seperti yang dilakukan oleh Musa, angkat tongkat, ya, berseru. Tetapi sekarang ini sudah tiba, artinya zamannya ini zaman penyembahan, ya, zaman era anugerah ini. Itu disimpulkan oleh Yohanes 4 ini sudah tiba sekarang sudah tiba. Artinya apa? Sekarang harus orang Kristen, orang percaya melakukan kegiatan praktek penyembahan seperti yang tertuang dalam Yohanes ini. Apa? Penyembah yang benar akan menyembah. Lihat, akan menyembah. Ya. Jadi ini action, bukan teori. Ya. Bukan pernyataan biasa, tapi adalah tanda seru. Ya, kata kerja yang kuat, akan menyembah. Harus. Amin. Maka engkau harus menyembah. Menyembah, ya, dalam roh dan kebenaran. Amin. Sebab apa? Sebab Bapa sekarang ini, Anda ngerti? Musa juga dikehendaki, teorinya Musa juga dikehendaki, teorinya nabi-nabi yang lama dikehendaki. Tetapi teori yang terbaru adalah menyembah Bapa dalam roh, ya, dan kebenaran. Karena Bapa menghendaki penyembahan yang demikian ini. Amin. Kita lihat. Bapa menghendaki penyembahan yang demikian ini. Jadi ada 3 kata yang dipakai dalam Yohanes 4. 1, menyembah. Amin. Apa? Menyembah. 2, roh. 3, kebenaran. Menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Kita aplikasikan, kita buka di dalam tabernakel. Yuk, mari. Ya, ini Bapak Ibu. Jelas ya Bapak Ibu. Ini namanya gambar pelita emas. Halo, apa? Pelita emas atau kaki dian. Yang kedua, ini meja, isinya roti, sehingga disebut meja roti sajian. Ini meja roti. Yang paling tinggi adalah mesbah, isinya dupa. Yang artinya di ruangan ini, ruang Maha Kudus, ruang kudus ini selalu ada bau dupa. Artinya selalu ada penyembahan, selalu ada doa. Orang Kristen rumahnya, suasana hatinya selalu harus ada nyanyian. Karena apa? Penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Penyembahan itu nomor 1. Nomor 1 paling di atas, penyembahan itu paling di atas. Musa sedang menyembah di sini, sedang berperang. Amin. Dibantu oleh Hur. Ya, dibantu oleh Hur, dibantu oleh Harun. Amin. Ya. Jadi meja roti dan kaki dian ini membantu. Amin. Dupa. Siapa yang ini? Amin. Yes. Pengen tuh? Pengen betul? Ya, saya yakin. Ya, aku pengen. Ya, kalau Anda kepengen diberkati Tuhan, dilimpahkan kuasanya, berkatnya yang hebat dan dahsyat. Sing tok tompo paling hanya puluhan ribu. Kalau Tuhan memberkati, gila banget. Ya, kuncinya apa? Tempatkan mesbah dupa selalu nyala. Penyembahan wong Kristen itu doa nomor 1. Tuhan akan beri solusi terhadap persoalanmu, terhadap masalahmu. Beban diangkat oleh Tuhan.
selalu mengandalkan menyembah kepada Tuhan. Maka jangan sekali-sekali tongkat penyembahan itu Anda letakkan. Yang namanya berdoa itu adalah membuka hati kepada Tuhan sampai kamu mencurahkan isi hati, kontak secara tertib, secara kontinu terus menerus. Kebenaran atau firman Tuhan, kebenaran atau firman Tuhan, atau meja roti, ya, yang mendukung mesbah dupa itu adalah meja roti. Pikiran, kehendak, niat, itu jiwa. Amin. Itu meja roti pertunjukan. Itu meja yang isinya roti. Pikiranmu harus ada roti. Pikiranmu harus ada firman Tuhan. Tidak boleh tidak. Maka saya izinkan engkau selalu ya baca firman Tuhan, rumah engkau bahasa akeh-akeh. Apa saja yang dibuatnya berhasil. Ada berapa itu? 3. Coba lihat. Ada 3. Ya. Orang Kristen yang hatinya bisa menyembah, hatinya ada firman Tuhan, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Yang membuat kita sukses. Amin. Ketika mesbah dupanya itu sukses, itu karena hatimu selalu ada firman Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya. Jadi isi atau konten, tema, duduk bersama anak-anakku, ojo lupa tentang firman Tuhan.